Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pangroso, gudangnya cara menembus alam lain. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam para pemirsa. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kodam. Apa itu kodam? Nah, sebelum kita membahas kodam, kita kembali lagi ke pembelajaran kemarin. Kita membahas tentang energi. Apa itu energi? Energi adalah suatu sumber power di dalam diri ini. Ketika kita melakukan aktivitas, kita memerlukan energi itu yang disebut tenaga dalam. Nah, kita lanjut belajar tentang aura. Apa aura? Aura adalah ibarat asap atau hawa dari sebuah energi. Nah, jadi aura itu seperti itu. Nah, kita naik level lagi, kita belajar tentang kodam. Apa itu kodam sih? Kenapa banyak orang di luar sana menganggap kodam itu sangat penting untuk orang spiritual? Nah, di sini saya akan jelaskan apa fungsi kodam itu dan kodam itu apa sih. Kita kembali lagi kodam. Nah, kita sebelum ingin saya ingin kodam ini, saya ingin kodam ini, kita harus tahu dulu apa sih kodam ini. Nah, mungkin untuk sebagian orang atau kebanyakan orang lah menganggap kodam itu adalah jin. Nah, padahal kodam itu bukanlah jin sebenarnya. Nah, kodam itu apa? Terus kalau bukan jin, apa mas kodam itu? Kodam itu seperti kayak sebuah kekuatan. Kekuatannya itu ya memerlukan sugesti. Ibarat cara kerja kodam lebih kepada menyatukan apa yang kita amalkan dengan diri kita. Nah, semisal kita mengamalkan untuk Aji Tameng Wojo atau ASR. Nah, dari itu kan kita harus menggabungkan gitu kan, dari berkah semisal Asma Sungai Raja ini kan yang kita amalkan terus. Nah, itu kan terjadinya pengumpulan energi, perubahan energi. Semisal itu akan membuat filter sendiri sehingga tenaga dalam kita akan menyetopi filter ini. Jika filter ini sudah jadi, nah filter inilah yang disebut dengan kodam sebenarnya. Jadi tergantung dia mengamalkan apa, semisal ASR atau Asma Sungai Raja ini akan terbentuk ya. Semisalnya ini Asma Sungai Raja ada di sini sebagai filter. Jadi tenaga dalam ini mencukupi ASR ini. Nah, tergantung ASR-nya ini sudah sempurna atau belum. Nah, gitu. Jadi kodam itu seperti itu sebenarnya. Jadi bukanlah suatu jin. Wah, kalau jin ya mungkin untuk yang menurut, kan ini banyak versi juga ya yang menjelaskan tentang kodam ini apa, ini gini. Nah, kalau menurut sebagian orang kodam itu adalah jin. Nah, terus kalau dibalik lagi, terus kok nggak disebut jin aja? Perbedaannya di mana antara kodam dan jin ini kalau sama-sama jin? Nah, itu. Dan untuk cara pengaksesan kodam itu, kalau menurut yang orang-orang katakan itu adalah kodam, padahal itu ya cuman suatu, ya sama, itu adalah suatu sugesti sebenarnya sih. Sugesti ketika kita kan sudah tahu kan, ibarat monyet itu seperti apa, kita kan tahu kan dari gerak-gerik monyet, dari suara monyet. Nah, macan itu seperti apa? Nah, dari gerak-gerik macan, dari suara macan. Nah, itu kan semua terekam di sini kan. Jadi ketika orang mengaksesnya, contohnya gini, kita praktek hari ini. Kita fokus saja kan, fokus di dalam pikiran ini. Kita semisal saya mengunci gambaran macan di dalam pikiran saya, otomatis jika saya memfokuskannya dan
saya membiarkan alam bawah sadar saya mengakses macan itu yang orang-orang sebut itu kodam gini, maka tubuh ini akan merespon juga. Ini saya pisahkan menjadi setengah ya, yang setengah saya mengakses sugesti ini, dan setengahnya ini untuk menjelaskan. Nah, jadi cara kerjanya itu ya gini, ketika alam bawah sadar kita di loss kan, dia akan mengakses apa yang paling ada di sini. Misal di sini ada harimau, dia ya pastinya akan gerem-gerem gitu modelnya itu. Saya lepaskan ya. Nah, cara kerja sugesti atau yang sering disebut orang kodam ini, nah itu sebenarnya permainan pikiran manusia sendiri. Di manusia ini semisal dalam mimpinya dia menjadi dilindungi oleh sosok yang berjubah atau apa, maka keyakinan orang ini, semisal saya ini akan, oh saya mempunyai kodam seorang wali gitu kan. Jadi ketika ada apa gitu kan, semisal ada orang yang juga belajar spiritual, coba cek kodam saya, nah makanya saya masukkan dulu ke tubuh saya ya, kodam saya gitu ya, dia akan seperti, ya akan sesuai dengan pemikirannya itu. Kalau dia berubah menjadi kiai lah gitu kan, ibarat gitu, atau macan atau raksasa gitu kan, nah, itu sebenarnya cuma permainan alam bawah sadar saja. Jadi kayak orang kesurupan, banyak yang saya tangani itu cuma masalah pikiran, karena dia sering bermimpi gini diganggu orang, makanya dia seolah-olah itu ya kesurupan gitu. Wah, ada apa, saya sangat mencintai ini ya, itu ya pikirannya sendiri sebenarnya gitu sebenarnya. Jadi tidak semudah itu kita mengakses kegaiban itu. Nah, makanya orang yang mudah tersugesti itu ya mudah, ketika ia mengakses apa, kita pura-pura aja memasukkan apa gitu ya, dia akan jadi, maksudnya jadi akan mengikuti gambaran yang ia terima itu, padahal ya cuma gambaran, bukan aslinya. Nah, permainan kodam itu ya seperti itu sebenarnya, kodam-kodaman kayak macan putih, kayak apa yang gereng-gereng gini, karena dia membiarkan alam bawah sadarnya mengakses sugesti yang ada di pikirannya, kalau di badannya ada kodam ini. Nah, makanya itu untuk yang baru belajar, hati-hati di situ, jangan sampai kita terjebak di dalam permainan pikiran ini. Karena walaupun gak ada apa-apa di tubuh ini, gak ada jin, gak ada apa, kita bisa mengakses apapun. Kita berubah jadi wanita ya, semisal contoh gini, kita bayangkan saja di pikiran ini seorang wanita, seorang putri lah gitu kan. Jadi kunci dulu di pikiran ini, lalu kita ikuti itu permainan dari yang kita fokuskan itu, ikuti gerakannya. Semisal gini kan, nah dari sini saya sudah mengakses atau membiarkan alam bawah sadar saya untuk merealisasikan dari apa yang saya fokuskan ini. Padahal ini hanya sugesti saya saja. Cuman kalau yang udah bisa mengendalikan sugesti ini kan bisa kita beralih, oh saya kalau normal gini, kalau saya ngikut ini gini. Nah,
Jadi itu permainan itu semuanya ada di pikiran kita sendiri. Nah, orang bilang apa, makanya jangan, kalau baru belajar kita harus hati-hati dengan orang, karena orang itu ketika memberikan masukan, ya kalau iya, kalau enggak, semisal mas di tubuh sampean itu kok kayak ada orang berjubah ya, biasanya gitu sih kebanyakan orang baru yang menemui kita gitu bilangnya gitu. Nah makanya dari situ kita mulai seneng nih, kepo gitu kan. Jadi setiap orang yang tahu tentang kebatinan atau bisa melihat jin, kita tanyakan, loh mas, saya diikutin gini kan, saya diikutin. Nah kita akan selalu penasaran dengan ini, padahal kita nggak tahu orang yang bilang pertama ini benar-benar tahu tentang kegaiban nggak. Nah, kita nggak pernah berpikir ke situ, kita cuma mempercayainya saja. Nah di sini untuk yang awal belajar, awal terjun atau sudah terjun, hati-hati di bagian bab ini, karena tidak mudah mengakses kegaiban itu. Dan untuk pengaksesan sugesti ini hampir sama dengan mediatoran sebenarnya sih. Cuman kalau mediatoran kan kita dimasukin jin, sehingga kita mengaksesnya jin ini dari gerakannya, dari kekuatannya. Nah kita mengaksesnya di jin. Sedangkan kalau sugesti ini kita membiarkan alam bawah sadar kita untuk melakukan apa yang ada di pikiran ini, meloloskanlah gitu, ibaratnya gitu. Nah dari sini mungkin bisa dipahami ya dipahami pelan-pelan lah intinya itu. Kalau kodam itu ya sebenarnya ya enggak, bukan jin gitu. Nah ini kembali lagi, kalau ini ya menurut pengetahuan saya. Sedangkan kalau yang tadi saya peragakan itu adalah yang orang-orang luar jelaskan kalau kodam itu jin gini. Itu sebenarnya cuman sugesti orang yang ya sugesti orangnya itu kan. Kalau orang yang baru belajar gitu kan pasti sering nonton TV gitu itu kan. Nah dari nonton TV itu kan kita melihat kayak angin dharma, kayak mak lampir, oh ternyata ada yang ngikutin gini. Nah makanya dia merasa dirinya spesial, sehingga ada orang pertapa lah yang menghampiri kita di mimpi, sehingga kita meyakini itu bahwa itu suatu kebenaran. Padahal ya karena kita terlalu berangan-angan sebenarnya sih. Sugesti itu ya gitu, angan-angan yang kita yakini, sehingga terciptalah sugesti di sini kan. Sehingga ketika sugesti ini sudah berpikir, oh saya ada yang ngikutin. Nah makanya kita selalu bertanya kepada orang untuk cara melihat kodam itu gimana sih, kodam pendamping lah, kodam ini. Wah, yang penting jangan sampai masuk ke situ. Ketika kalian sudah masuk ke situ, kalian cuma akan jalan di tempat saja, nggak akan naik. Ya cuma jalan di tempat aja, masih di level padahal ya itu sebenarnya di level awam, hampir keeroran. Apa kalau bukan error kan, mengeloskan sugesti itu. Nah, sama aja kayak kita stres. Orang stres itu bagaimana? Karena dia sudah nggak bisa mengendalikan kenormalannya, dia cuma mengikuti alam bawah sadarnya itu loss. Yang terekam di sini apa, ya udah dia jadi itu kan gitu. Misal yang diterkam di sini ya jadi orang kaya atau jadi wali, ya alam bawah sadarnya akan ngikutin ini yang terekam pertama ini. Nah, hampir sama itu sebenarnya sih dengan pengaksesan kodam. Nah, intinya ya ini cuma menjelaskan versi saya dengan versi orang lain. Kalau versi saya, kodam itu ya ibarat apa ya, wadah lah, ibarat wadah atau filter. Nah wadah ini ditentukan dengan apa yang kita amalkan. Semisal kita mengamalkan ASR,
Asma suka Sungai Raja kan. Nah, maka akan kalau sudah mancing itulah yang disebut kodam, sehingga power ini akan mengisi filter ini kan. Filternya ya semisal ASR itu kita gambarkan seperti api lah, gambarkan seperti api. Kalau sudah sempurna kan berbentuk api gitu kan dalam tubuh, sehingga ketika saya menggunakan ajian tersebut yang keluar ya adalah ajian ASR ini, karena sudah mendapatkan supply dari tenaga dalam sehingga sudah bisa saya gunakan. Nah, kalau di penjelasan orang lain, nah kodam ini jin. Nah, padahal ya bukan jin gitu. Pengaksesannya itu kalau menurut mereka itu ya seperti ini, karena saya dulunya juga meyakini bahwa kodam itu adalah jin. Nah, tapi setelah saya mempelajari, loh ini kan pengaksesannya cuman gini, walaupun saya nggak ada kodam tapi saya bisa mengakses kayak macan, kayak singa lah, kayak kiai, kayak ratu kidul. Ya bisa saja, karena ketika gambaran itu sudah dikunci di sini, semisal saya itu mengakses macan atau singa lah di sini kan, di pikiran sini kita fokuskan di situ, lalu kita ikuti itu. Maksudnya gerakan dari yang kita fokuskan itu akan membentuk, ibarat itu akan mengalirkan ke semua tubuh untuk menjadi apa yang kita pikirkan. Nah, itu cara kerjanya sebenarnya untuk masalah kodam ini. Makanya yang tiba-tiba di rumah gereng-gereng gitu kan, pasti tanpa sadar mereka sebenarnya sudah mendapatkan informasi tentang kodam ini. Semisal dia di perguruan lah sempat mendengar kalau di perguruan itu ada macan, makanya dia tanpa sadar sebenarnya itu ya. Ingat, ini tanpa sadar, tanpa kesadaran kita. Cuman itu sudah terekam di alam bawah sadar kita, sehingga ketika kita sudah beralih dari normal ini beralih ke alam bawah sadar ini, ya kita akan gereng-gereng sendiri gitu. Ya gitu memang. Ya kalau orang normal ya nggak bisa, tapi kalau orang yang mudah tersugesti atau mudah ngikutin gitu ya bisa untuk menerima apa yang saya ucapkan ini pasti gitu kan. Jadi itu sebenarnya bukan jin atau bukan kodam, itu cuman permainan pikiran kita saja. Jadi dijaga pola pikir itu. Kalau kalian mau belajar tentang kegaiban, sebenarnya nggak usah pakai kodam, nggak usah pakai jin. Kita belajar dasar, kita mengolah apa yang ada di tubuh ini sendiri. Nah, karena dengan kita tahu apa yang ada di tubuh, energi, sistem energi, kita mudah untuk menciptakan apapun. Nah, gitu. Mas, kalau mediatoran itu gimana? Nah, sedangkan kalau mediatoran itu kita narik jin, kita masukkan, kita mengaksesnya. Nah, ada beberapa cara untuk mediatoran itu, beberapa versi lah untuk mediatoran itu. Ada yang jinnya itu dimasukin ke tubuh, mau ngobrol dalam tubuh orangnya ini menyampaikan. Nah, ada juga yang dimasukkan ke dalam tubuh, dia mengikuti gerak-gerik dari jin ini. Dan ada juga yang dia yaitu terpaku pada sugestinya ini. Jadi ketika semisal ada orang, saya masukkan kamu ini cewek, ini ratu. Nah, itu kan sebuah gambaran kan. Ketika gambaran ini sudah ada di sininya, sang ini yang mediatoran ini, ketika dimasukkan, yang aktif itu ya cuman sugestinya saja. Nah, di situ. Jadi ketika yang aktif itu adalah sugestinya saja, ya dia cuma akan menjelaskan sepemahaman dia, bukan dari pemahaman jinnya itu. Nah, jadi ada sudah 3 ya. Jin dimasukkan, berbicara dengan jin, lalu diucapkan dengan lisan. 1,
Yang kedua, dia mengikuti apa yang jin itu lakukan, gerakan jin yang jin bicarakan. Nah, ketiga, jin dimasukkan karena dia mengakses sugestinya sendiri. Jadi yang dia bicarakan itu ya cuman sebatas apa yang dia pikirkan saja. Nah, kebanyakan orang ya sebenarnya di sini nih menggunakan sugesti mereka. Dan yang keempat, kita mengakses jinnya itu. Nah, mengakses jinnya itu kita menyambungkan rasa ke jinnya itu. Nah, otomatis apa yang dipikirkan jin, apa yang dirasakan jin itu akan tersampaikan ke kita. Jadi kita menjelaskannya ya secara biasa gini bisa sambil bicara, oh gini maksudnya itu gini, maksudnya itu gini. Nah kalau yang terakhir ini yang sering saya gunakan. Makanya saya nggak perlu memasukkan jin ke tubuh, saya cuman mengakses jinnya itu. Dan ini yang saya ajarkan di Pangroso Official atau di Padepokan Jamu Sekali Maksada ini. Nah, jadi kita yang mengakses jin gitu. Keren kan? Nah, kepingin pastinya. Ya udah, untuk bab mediatoran ini ya gini aja. Untuk cara mempelajarinya ya bertahap dulu. Ini cuman penjelasannya. Untuk cara belajarnya ya mungkin nanti ketika sudah ada teman-teman, jadi ada yang dibuat praktek gitu kan, sehingga sambil menjelaskan ada yang dipraktekin gitu, biar lebih mudah. Kalau sendiri susah. Ini sendiri saya kan kadang videonya itu terputus, cuman suaranya aja, karena suaranya ya saya rekam pakai HP ini, sedangkan kalau kameranya ya pakai kamera yang di depan ini. Jadi kadang putus sendiri, nggak tahu soalnya ngerekamnya sendiri. Nah itu intinya apa, bahwa kodam itu bukan jin. Sekali lagi itu bukan jin. Kodam itu sebenarnya ya ibarat kalau kasarnya lah biar mudah dipahamin, itu adalah ruh dari sebuah amalan. Tapi itu bukan diwujudkan secara orang gitu, enggak. Ruh, maksudnya ruh amalan ini semisal amalan ini untuk pengobatan. Nah, ruhnya ini ya akan menjadi pengobatan, sehingga ketika kita menyembuhkan orang ya pakai ini gitu. Kodam itu seperti itu. Jadi itu adalah ruh dari sebuah amalan. Amalan apa? Amalan yang sudah mancing tentunya. Kalau bukan mancing, kalau belum mancing ya itu belum menjadi sebuah ruh. Itu masih sebuah energi. Nah, jadi ketika itu sudah menjadi ruh, dan ruh ini sudah mendapatkan supply dari tenaga dalam, ya udah akan berfungsi dengan baik gitu. Nah, sedangkan kalau versi orang lain tentang kodam ini, kodam adalah jin, dan ya itu cuma permainan sugesti sebenarnya sih. Mereka ya terjebak di sugesti mereka sendiri. Dan untuk yang baru belajar atau teman-teman di rumah yang sering mengalami kayak gerak-gerak sendiri, kayak mau kesurupan gitu, jangan aneh. Itu ya karena alam bawah sadar kita aja. Karena untuk yang baru belajar itu belum bisa membedakan ketika dia normal dengan ketika dia mengikuti alam bawah sadar. Sebenarnya banyak sih sistem-sistem kan, kalau kemarin kita belajar dunia batin atau dunia batin dengan dunia logika. Sebenarnya ada lagi ini. Cuman ini tidak bisa saya jelaskan di awal, karena kalau sudah di alam bawah sadar ini ya kelanjutannya ya sugesti. Itu kita sugesti baru kita membahas ini, alam bawah sadar ini. Nah, gitu. Makanya jangan kaget ketika kalian sering merasa mau kesurupan, mau teriak. Nah ini juga sering dialami oleh yang sering ngikut toreko. Karena di toreko itu ya gitu, kita sistemnya itu adalah mengeluarkan alam bawah sadar kita. Sampai ada yang jerit-jerit kayak nangis gitu, ya karena dia mengeloskan alam bawah sadarnya itu.
karena di sini sudah fokus sama Tuhan, sehingga alam bawah sadarnya itu ya udah nangis-nangis sampai teriak-teriak, nggak terkendali. Nah, itu sama saja, itu bukan jin teman-teman sebenarnya. Jadi jangan apa-apa disangkutkan dengan jin, karena benar-benar susah untuk kita mengendalikan jin ini, susah. Jadi nggak semudah itu orang kesurupan dikirain jinnya, cuman permainan pikirannya sendiri aja itu. Jadi bab pikiran ini sebenarnya kadang kalau orang yang nggak mengalaminya langsung susah untuk diterima. Masa iya bisa gitu? Nah, makanya dari itu kita harus mempelajari kebatinan dulu sebelum kita mempelajari kegaiban, agar kita tahu cara mengaksesnya. Oh, ternyata ini alam bawah sadar saya. Oh, ternyata ini saya normal. Oh, ternyata saya ini di kondisi batin. Nah, dari semua ini ada fungsi-fungsi tersendirinya. Kalau kita di batin, kita menggunakan tubuh batin kita untuk merasakan sesuatu, termasuk kayak tadi tuh mediatoran itu, kita mengakses jin itu, kita menggunakan batin. Ketika kita normal, ya normal biasa ini nggak merasakan apapun ya, kecuali ya benda-benda gini ini melihat gitu kan, pakai normal akal. Sedangkan alam bawah sadar ini munculnya ketika kita benar-benar sudah mengikuti arus, misal kayak zikiran bareng itu kan kita sudah mengunci sesuatu, sehingga alam bawah sadar ini memuncak, atau sehingga ketika kayak orang kesurupan itu, padahal itu bukan kesurupan sebenarnya, itu cuman alam bawah sadarnya saja yang aktif mengikuti apa yang terkunci di sini. Nah, kalau yang terkunci di sini misalnya macan, dia akan gereng-gereng kayak macan itu. ya gitu memang. Jadi ya gitu ya para pemirsa atau teman-teman, hati-hati dalam mempelajari kegaiban ini. Dan cuman itu saja, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي ارحمه